Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Usatunasana dengan NIM 22110101050 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PAI kelas 9 SMP, yakni materi haji. Ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian haji, dalil haji, macam-macam haji, syarat haji, waktu pelaksanaan haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, dam atau denda haji, sunnah haji, lalu yang terakhir adalah cara pelaksanaan haji. Langsung lanjut saja di pengertian haji. Pengertian haji secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu, sedangkan menurut syarak, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji dan wajib bagi orang Islam yang mampu. Kewajiban ini hanya sekali dalam seumur hidupnya. Jadi, haji ini diperuntukkan untuk umat muslim, yakni tentunya orang yang beragama Islam yang memiliki kemampuan dalam hal apapun seperti kesehatan, materi dan lain sebagainya untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang kedua mengenai dalil haji. Dalil haji yakni yang berbunyi di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Pada dalil ini disebutkan dengan jelas bahwa seseorang yang diperbolehkan untuk pergi ke tanah suci itu adalah seseorang muslim yang memiliki kemampuan. Yang pembahasan yang berikutnya adalah macam-macam haji. Nah, macam-macam haji di sini itu ada 3. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang tata caranya itu melaksanakan haji terlebih dahulu, lalu setelah itu melakukan ibadah umroh. Nah, tata caranya itu yang pertama ihram dari mikot untuk haji dan melakukan seluruh pekerjaan haji pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, ihram lagi dari mikot untuk umroh serta melakukan seluruh pekerjaan umroh. Dan macam-macam haji yang berikutnya adalah haji tamattu. Nah, kalau haji ifrad yang tadi melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh, kalau haji tamattu ini melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu melaksanakan haji. Dengan cara pelaksanaan haji tamattu, yakni yang pertama, ihram dari mikot untuk umroh dilakukan setelah masuk bulan haji, melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan umroh. Yang ketiga, ihram lagi untuk haji. Lalu yang keempat, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Orang yang melaksanakan haji dengan tamattu wajib membayar hadyu atau denda. Dan yang ketiga adalah haji kiron. Haji kiron ini melaksanakan haji dan umroh sekaligus dengan tata cara pelaksanaan ihram dari mikot untuk haji dan umroh sekaligus, melakukan semua pekerjaan haji. Dengan cara ini berarti seluruh pekerjaan umrohnya sudah tercakup dalam pekerjaan haji. Lalu untuk melaksanakan haji tentunya kita sebagai umat muslim harus mengetahui syarat-syarat haji. Apa saja syarat-syarat haji? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Yang kelima, istita'ah atau mampu melaksanakan haji. Dan waktu pelaksanaan haji itu kapan sih? Waktu pelaksanaan haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan kemudian melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah di setiap tahunnya atau yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Dan adapun rukun haji. Nah, rukun haji ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu merupakan niat untuk memulai mengerjakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Kain tersebut diletakkan di bawah ketiak kanan dan dua ujungnya di pundak sebelah kiri. Niatnya dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Seperti itu. Lalu yang kedua itu melakukan wukuf. Nah, wukufnya di mana? Itu wukufnya di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari.
kita sebagai jamaah haji pada saat wukuf di Arafah itu meninggalkan segala hal yang berbau-bau maksiat. Jangankan untuk melakukan, mendekati saja itu diharamkan dan tidak boleh. Jadi apa saja nih yang harus dilakukan pada saat wukuf di Arafah? Yakni yang pertama, melakukan sholat duhur dan asar dengan dijamak kasar takdim. Lalu yang kedua, mendengarkan khutbah Arafah. Ketiga, memperbanyak zikir, doa atau membaca Al-Quran. Lalu yang keempat, masuk area Arafah sebelum waktu duhur. Lalu rukun haji yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah yang seperti kita tahu, tawaf merupakan tawaf itu merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah, yakni sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tawaf dimulai dan diakhiri di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Lalu ada beberapa macam-macam tawaf. Yang pertama itu adalah tawaf kudum, di mana tawaf kudum ini dilakukan ketika jamaah haji baru sampai di Masjidil Haram. Nah, jadi baru sampai di Mekah, bertemu Ka'bah, itu langsung melakukan tawaf, itu dinamakan tawaf kudum. Lalu setelah itu tawaf ifadah, di mana tawaf ifadah ini merupakan tawaf wajib. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf sunnah, itu dilakukan kapan saja. Jadi kita mau melakukan kapan saja itu boleh-boleh saja. Misal habis sholat atau lagi istirahat kita ingin melakukan tawaf, itu diperbolehkan, itu masuk di tawaf sunnah. Dan yang terakhir adalah tawaf wada atau yang biasa disebut dengan tawaf perpisahan, karena tawaf wada ini merupakan tawaf yang terakhir untuk jamaah haji, karena setelah itu jamaah haji meninggalkan kota Mekah. Lalu yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu merupakan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan sa'i memiliki ketentuan. Yang pertama, dilakukan setelah tawaf. Jadi kalau jamaah haji belum melakukan tawaf, itu dilarang untuk melakukan sa'i. Lalu yang kedua, dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Yang ketiga, seluruh rangkaian dilakukan lengkap sebanyak 7 kali, tidak ada yang tersisa. Yang keempat, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Perjalanan dari Safa ke Marwah itu dianggap 1 kali, lalu berdoa di Bukit Safa dan Marwah. Dan yang keenam, bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil di antara 2 lampu hijau. Lanjut ke tahallul. Tahallul adalah itu kegiatan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya itu 3 helai. Alangkah baiknya kalau untuk laki-laki itu dicukur mencukur seluruh rambut di kepala. Dan tahallul ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tahallul pertama itu dilaksanakan setelah ihram wukuf di Arafah dan melempar jumroh Aqobah. Dan tahallul yang kedua itu dilaksanakan sesudah mengerjakan seluruh rangkaian haji termasuk tawaf, ifadah dan sa'i. Lalu yang terakhir adalah tertib, yang artinya kita melakukan rangkaian haji itu dengan runtut dan sesuai dengan syariat, yakni mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Haji juga memiliki wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Namun apabila jamaah haji meninggalkan salah satu dari kewajiban ini, itu tidak akan membatalkan hajinya. Akan tetap dianggap sah, akan tetapi harus membayar denda dengan alasan apapun. Itu harus tetap membayar denda apabila jamaah haji meninggalkan salah satu wajib haji. Apa saja nih wajib haji? Wajib haji itu ada berihram, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, bermalam di Mina, dan habis itu tawaf wada dan meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, larangan-larangan haji ini apa saja sih? Larangan-larangan haji itu kalau bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, apapun itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Pakaian yang berjahit itu tidak boleh. Lalu menutup kepala. Kalau misalkan diharuskan menutup kepala karena ada sesuatu, itu dibolehkan, akan tetapi tetap harus membayar denda. Untuk perempuan tidak boleh memakai penutup muka, memakai sarung tangan yang menutup kedua telapak tangan. Lalu ada pun larangan untuk jamaah haji laki-laki dan perempuan. Nah, ini memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu badan, memotong kuku, mengadakan nikah maupun itu menikahkan ataupun menjadi wali nikah, itu tidak boleh. Melakukan hubungan bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan.
Lalu jenis-jenis dam, denda, dan haji ini bisa dilihat di PowerPoint, bahwa jenis pelanggaran yang pertama tidak mengerjakan haji ifrad, tidak melaksanakan sholat wajib. Ketentuan denda yang harus dibayarkan adalah menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negara asal. Dan memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, memakai penutup muka bagi perempuan, memakai wangi-wangian, memotong rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, menikahkan, dan yang disebutkan tadi. Nah, itu bisa dipilih dalam membayar dendanya. Ada 3, yakni menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin. Lalu apabila melanggar, yakni melakukan hubungan suami istri ketika melaksanakan kegiatan haji, itu ketentuan dam atau denda yang harus dilakukan adalah menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu bisa sapi, kalau tidak mampu lagi bisa kambing. Lalu pelaksanaan penyembelihannya itu harus di Mekah. Yang ketiga, berpuasa selama 3 hari, sama seperti yang tadi, 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Lalu pelanggaran yang berikutnya adalah merusak, memburu, dan membunuh binatang buruan, memotong pohon, atau mencabut rerumputan di tanah haram. Itu cara ketentuan dendanya itu adalah menyembelih binatang yang ia buru, memberi makan kepada fakir miskin senilai dengan binatang yang ia buru. Adapun sunnah haji yang harus kita ketahui, yakni yang pertama melaksanakan haji ifrad, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha, berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir pada waktu tawaf, memasuki Ka'bah. Dan tata cara pelaksanaan haji. Tata cara pelaksanaan haji itu sama seperti cara pelaksanaan haji itu sama pengertiannya itu, penjelasannya itu sama seperti yang saya jelaskan di rukun haji tadi. Jadi yang pertama itu ihram. Nah, pengertian ihram, penjelasan ihram itu sama seperti yang tadi saya jelaskan di rukun haji. Lalu yang kedua itu tawaf kudum, dan yang ketiga sa'i, keempat mabit di Mina, kelima wukuf, keenam mabit di Musdalifah, ketujuh melempar jumroh pada Yaumun Mahad di Mina, kedelapan tahallul awal atau asgar, dan kesembilan menyembelih hadyu, ke-10 tawaf ifadah, ke-11 sa'i, ke-12 tahallul sani, ke-13 kegiatan selama ayyumut tasyri', dan ke-14 itu merupakan tawaf wada. Nah, itu merupakan akhir dari perjalanan pelaksanaan haji, berakhir di tawaf wada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.